Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu Tias. Kali ini Ibu Tias akan mengajak kalian belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat bagian pertama. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah video berikut ini. Bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, sebelum Bu Tias jelaskan apa itu bentuk umum persamaan kuadrat, Bu Tias jelaskan dulu ya, apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang hanya memuat satu peubah atau variabel dan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A, B, dan C elemen real dan A tidak sama dengan 0. Nah, A, B, C itu apa sih? A itu koefisien dari X kuadrat yang di depan ini. Kemudian B itu apa? B itu koefisien dari BX. Dan C itu apa? C itu konstanta. Nah, kalau kalian masih bingung apa itu koefisien, apa itu konstanta, tentunya kalian pernah kan belajar dulu waktu kelas 7 tentang aljabar. Nah, koefisien itu apa sih? Koefisien itu yang ini, yang bersama dengan variabel ini, yang mendampingi variabel. Bilangan ya, jadi koefisien itu berupa bilangan. Sedangkan konstanta ini yang tidak punya variabel, jadi dia sendirian. Di sini ada beberapa contoh persamaan koefisien dan yang pertama konstanta. Ada X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita lihat. Berapa sih koefisien dari X kuadrat atau A-nya itu berapa? A-nya adalah 1. Tetapi kan di sini tidak ada bilangan berapapun. Kalau di sini tidak ada bilangan bukan berarti dia A-nya itu 0, tidak. A-nya adalah 1. Nah, di sini ada B. B-nya berapa? B-nya adalah 5 dan C adalah negatif 3. Ingat, di sini kan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3. Jadi konstantanya atau C-nya itu bukan positif 3, tapi negatif 3. Yang kedua ada 2X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya jelas, A-nya 2. B-nya 5, C-nya 0. Nah, persamaan seperti ini disebut persamaan kuadrat tidak lengkap. Selanjutnya ada X kuadrat dikurangi 6 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 1, kemudian B-nya 0, dan C-nya adalah negatif 6. Persamaan seperti ini disebut persamaan kuadrat murni. Selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Di sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah memfaktorkan. Nah, memfaktorkan ini ada dua jenis. Yang pertama, memfaktorkan jenis persamaan kuadrat yang AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Jadi persamaan ini tidak mempunyai konstanta. Lebih jelasnya ini perhatikanlah contoh berikut ini. Tentukan nilai X dari persamaan kuadrat 4X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Dari sini kita lihat 4X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Dari persamaan yang ini kita lihat ternyata dari 4X kuadrat dan 3X ini punya faktor yang sama, yaitu X. Jadi X-nya kita keluarkan sehingga jadi X buka kurung 4X ditambah 3 tutup kurung sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 dari yang ini, sedangkan yang berikutnya atau 4X ditambah 3 sama dengan 0. 4X sama dengan negatif 3. Negatif 3 dari mana? Dari 3 yang ini pindah ruas kanan. Sehingga X sama dengan negatif 3 per 4. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 0
dan negatif 3. Yang kedua, memfaktorkan jenis AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 9X ditambah 7 sama dengan 0. Kita lihat di sini. 2X kuadrat ditambah 9X ditambah 7 sama dengan 0. A-nya adalah 2. B-nya adalah 9. Dan C-nya adalah 7. Kalau ada persamaan kuadrat yang seperti ini, maka yang pertama kita cari adalah carilah dua bilangan jika dijumlahkan itu hasilnya adalah 9 atau hasilnya itu adalah B. Karena di sini B-nya adalah 9, maka kita harus cari dua bilangan. Jika ditambahkan itu hasilnya adalah 9. Sedangkan jika dikalikan hasilnya adalah 14. 14 dari mana? 14 itu kita dapat dari perkalian A dengan C. Jadi kalau ditambahkan itu hasilnya adalah B, sedangkan kalau dikalikan hasilnya adalah AC. Nah, jadi kita cari dua bilangan yang hasilnya adalah 9 kalau ditambahkan dan kalau dikalikan adalah 14. Maka didapatkan dua bilangan itu. Dua bilangan itu adalah 2 dan 7. Ingat, 2 dan 7 jika ditambahkan adalah 9. 2 dan 7 jika dikalikan adalah 14. Nah, kita bisa olah. Ini tadi kan 2X kuadrat ditambah 9X ditambah 7 sama dengan 0. 9X-nya kita ubah menjadi 2X ditambah 7X. Jadi 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 7X ditambah 7 sama dengan 0. Dari 2X kuadrat ditambah 2X ini ternyata punya faktor yang sama, yaitu 2X. Sehingga kan 2X-nya bisa Butias keluarkan. 2X buka kurung X ditambah 1. Ya kan? Coba kita lihat. 2X dikali X hasilnya adalah 2X kuadrat. Kalau 2X dikali 1 hasilnya adalah 2X. Nah, begitu juga dengan yang ini. 7X ditambah 7, ini kan juga punya faktor yang sama, yaitu 7. Sehingga 7 kita keluarkan, di dalam kurungnya ada X ditambah 1. Kita cek dulu ya. 7 dikali X adalah 7X. 7 dikali positif 1 adalah positif 7. Nah, dari sini kita lihat 2X, X plus 1 ditambah 7X plus 1. Sama-sama punya faktor X plus 1. Sehingga kita keluarkan di sini X plus 1, buka kurung 2X ditambah 7. Sama dengan 0. Nah, dari sini ketahuan sudah X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Dari mana negatif 1? Dari satunya ini kita pindah ke ruas kanan. Kemudian yang berikutnya ada 2X ditambah 7. Nah, 2X ditambah 7 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 7. X-nya sama dengan negatif 7 per 2. Jadi nilai X yang memenuhi adalah negatif 1 dan negatif 7 per 2. Nah, yang A tadi kan dengan cara memfaktorkan. Yang berikutnya ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana sih caranya? Nah, bisa kita lihat dari contoh berikut. Dengan melengkapkan kuadrat, tentukanlah himpunan penyelesaian untuk persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, di sini ya. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 2 sama dengan 0. Konstantanya kita pindah ke ruas kanan. Yang awalnya X kuadrat dikurangi 6X ditambah 2 sama dengan 0, ini kita ubah menjadi X kuadrat
dikurangi 6X sama dengan negatif 2. Negatif 2 dapat dari mana? Negatif 2 itu kita dapat dari positif 2 yang ini karena kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 2. Nah, selanjutnya Bu Tias jelaskan juga. Kebetulan di sini A-nya atau koefisien dari X kuadratnya ini sudah 1, sehingga tidak usah kita ubah lagi. Jika koefisien X kuadratnya ini misalkan lebih dari 1, misalkan di sini 2 atau 3, maka semua ini harus kita bagi sesuai dengan koefisien dari X kuadrat ini supaya menjadi X saja. Nah, selanjutnya X kuadrat dikurangi 6X ditambah negatif 6/2 dikuadratkan. Dapat dari mana negatif 6/2 dikuadratkan ini? Dapat dari, kita harus mencari separuhnya atau setengah dari yang B ini. B-nya kan negatif 6. Sebenarnya mudah saja, kita bisa langsung tulis negatif 3. Tapi kita tulis dulu langkahnya. Negatif 6/2 dikuadratkan. Karena yang ruas sebelah kiri kita tambah dengan negatif 6/2 dikuadratkan, maka yang kanan juga kita tambahkan dengan negatif 6/2 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh X kuadrat dikurangi 6X ditambah negatif 3 dikuadratkan. Sama dengan negatif 2 ditambah negatif 3 dikuadratkan. Hasilnya X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan tadi negatif 2 X ditambah 9 dikurangi 6X ditambah 9 tadi bisa kita ubah menjadi kuadrat sempurna menjadi X dikurangi 3 dikuadratkan. Sedangkan yang negatif 2 ditambah 9 tadi kan hasilnya positif 7. Nah, dari sini agar kuadratnya hilang, maka kan bisa kita cari seperti ini. X dikurangi 3 sama dengan plus minus akar dari 7. X sama dengan 3 plus minus akar 7. 3 dapat dari mana? 3 dari ruas kiri tadi itu kita pindahkan ke ruas kanan. Yang awalnya negatif jadi positif. Sehingga X1-nya kita dapat 3 ditambah akar 7, sedangkan X2-nya kita dapat 3 dikurangi akar 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 ditambah akar 7 dan 3 dikurangi akar 7. Nah, misalkan akarnya yang di sini nih akarnya menghasilkan bilangan bulat, maka kita ubah. Misalkan akar 25 kita tulis, akar 25 itu berapa? 5. Dari 3 tambah 5. Kebetulan saja yang ini akar 7 itu hasilnya bukan bilangan bulat. Jadi ini dibiarkan tetap akar 7. Nah, cara yang terakhir. Ini menggunakan rumus ABC. Apa itu rumus ABC? Nah, rumus ABC itu dapat kita tulis dalam bentuk seperti ini. X1, X2 itu dapat kita cari dengan negatif B plus minus dari akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Gampang. Contohnya ya, ada 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6. Berapakah nilai X yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya? Dengan menggunakan rumus ABC, kita tulis dulu. A-nya adalah 2, B-nya negatif 5, C-nya negatif 6. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ABC ini. Nah, X1 dan X2-nya bisa kita cari dengan menggunakan rumus ABC tadi. Kan X12 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Tadi kan sudah kita tentukan. B-nya berapa, A-nya berapa, C-nya berapa, sehingga kita masukkan, jadilah seperti ini. Negatif 5 plus minus akar negatif 5 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali negatif 6
per 2 kali 2. Sehingga hasilnya 5 plus minus akar 25 ditambah 48 per 4. Nah, 25 ditambah 48 ini berapa? Ternyata 73. Sehingga kita peroleh 5 plus minus akar 73 per 4. X1-nya berapa? X1-nya adalah 5 ditambah akar 73 per 4. Sedangkan X2-nya 5 dikurangi akar 73 per 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 5 ditambah akar 73 per 4. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Butias harap penjelasan tadi bisa membantu kalian belajar materi hari ini. Akhir kata, Butias undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.